Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Link absen ke WA grup. Anak-anak silahkan absen dulu ya. Kita akan melaksanakan pembelajaran daring karena situasi pandemi seperti saat ini belum bisa kita mengadakan pembelajaran tatap muka ya. Anak-anak harus ingat dan mematuhi protokol kesehatan ya. Di antaranya apa anak-anak? Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa ya. Doa akan dipimpin oleh Narendra. Silahkan Narendra. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Narendra. Nah, sekarang Ibu mau share screen dulu sebentar ya. Sudah terlihat anak-anak? Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan anak-anak sudah siapkan buku pembelajaran, buku tulis, pensil, serta penghapusnya? Sudah, Bu. Anak-anak masih ingat aturan mengikuti pembelajaran daring? Masuk 10 menit sebelum. Selanjutnya kita akan membaca bacaan yang berjudul Panda yang Kesepian. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak-anak untuk membaca bacaan tersebut. Yang pertama, siapa mau membacanya? Fanya, silahkan Fanya. Di sebuah hutan bambu. Pelajaran berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 4. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kebersihan dan kebersihan. Ya, tentang kebersihan. Nah, seperti gambar yang Ibu tunjukkan di layar. Coba anak-anak perhatikan bagaimana keadaan rumah pada gambar ini. Bersih. Tidak ada Bersih. kotoran. Ya, Tidak tidak ada sampah. Ya. Ini gambar ini menunjukkan lingkungan yang bagaimana anak-anak? Yang bersih. Ya, lingkungan yang bersih. Lingkungan yang sehat. Selanjutnya, nah sekarang anak-anak akan mempelajari tentang lingkungan yang tidak sehat dan sisi sudut dan titik sudut pada bangun dasar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati slide PowerPoint dan dalam Google Meet, peserta didik analisis kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat berdasarkan teks yang dibacakan secara. Nah, sekarang Ibu tunjukkan gambar lagi. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Apa perbedaan gambar yang di atas tadi dengan gambar yang di bawah ini? Apa perbedaan? Nah, bolehkah kita membuang sampah sembarangan anak-anak? Tidak. Ya, kalau kita membuang sampah sembarangan, apa yang dapat terjadi? Lagi, selain itu apa lagi anak-anak? Bisa menyebabkan banjir. Menyebabkan banjir. Menjadi Ya. sarang penyakit. Agar lingkungan kita tidak kotor, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Bersih-bersih. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Ini Ibu tunjukkan gambar salah satu cara menjaga lingkungan agar bersih. Ya, ini gambar apa anak-anak? Gambar warna
buang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya Ibu punya bacaan lagi. Judulnya halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, anak-anak, kita akan membaca lagi. Ayo, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Silakan. Ya, Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan, sampah berserakan. kasih ya anak-anak sudah mau membaca. Guru sekarang mau tanya. Dari bacaan yang kalian baca tadi, bagaimana pendapat kalian tentang isi teks di atas? Apa yang kalian temukan? Kata-kata apa yang kalian temukan untuk membersihkan lingkungan yang kumuh tersebut? Harus disapu dan dibuang ke tempat. Ya, harus disapu. Sampahnya harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Nah, selanjutnya anak-anak kita perhatikan lagi. Nah, di sini Ibu. Nah, anak-anak, laporan pengamatan. Laporan pengamatan adalah tulisan yang berisi hasil pengamatan terhadap sebuah tempat atau suatu pekerjaan. Nah, anak-anak coba diperhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya, bagaimana keadaan rumah itu. Kotor, sampah berserakan. Sampah. Ya, kotor, sampahnya berserakan. Nah, sekarang tugas anak-anak membuat laporan sederhana bersama kelompok kalian. Nah, Ibu sudah bagikan LKPD 1. Sudah Ibu kirimkan LKPD 1 ke WA grup ya. Nah, anak kerjakan bersama kelompok kalian buat laporan sederhana tentang hasil pengamatan kalian tentang gambar yang Ibu tunjukkan ini. Berikan waktu ya. LKPD 1 anak-anak itu 5 menit. Anak-anak silakan kerjakan bersama kelompok kalian. Kelompoknya kan anak-anak sudah tahu, kita sudah bentuk kemarin kelompoknya. Nah, silakan anak-anak dikerjakan. Selesai? Sudah. Kelompok 1, siapa yang akan mewakili untuk membacakan laporan sederhananya? Hasil pengamatannya? Siapa yang mau membacakan? Ya, Giri, silahkan Giri. Halaman rumah yang tidak bersih sangat tidak enak dipandang. Kita akan melaksanakan tepuk PPK. Ya, sekarang yang memimpin tepuk PPK adalah Gek Nadia. Silahkan Gek, pimpin teman-temannya Gek. Apa PPK? Nasionalis. Nah, apakah kalian pernah melihat benda seperti di bawah ini saat anak-anak membersihkan lingkungan? Pernah. Potongan kertas dan kemasan makanan ini namanya bangun apa anak-anak? Bangun datar. Ya, Bangun bangun datar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bangun datar. Ya, ini pengertian bangun datar anak-anak. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dihubungkan oleh garis lurus dan garis lengkung. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut anak-anak. Bentar lagi. Nah, ini ciri-ciri bangun datar. Bangun datar itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Ya. Sisi adalah luas garis pada bangun datar. Sudut adalah pertemuan antara dua ruas garis. Titik sudut adalah suatu titik pada ujung sebuah sudut. Pak, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan lagi. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar
di samping ini ya. Buatlah jawaban kalian dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Nah, coba perhatikan anak-anak, gambar nomor 1 ini. Nama bangunnya apa? Bangun Nah, sekarang Ibu punya video agar anak-anak lebih memahami tentang sisi, sudut, dan titik sudut ya. Sekarang anak-anak coba perhatikan video yang Ibu putar ini ya. Potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD yang kedua ya. Ibu sudah bagikan LKPD yang kedua ke WA Group. Anak-anak silakan kerjakan bersama kelompok kalian. Kelompokkan berdasarkan kesamaan sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang di atas ini. Ya, kelompokkan ke dalam bangun datar yang termasuk segi 4. Yang mana termasuk segi 4? Yang mana termasuk bangun datar segi 3 ya. Sekarang anak-anak kerjakan bersama kelompok kalian. Nanti salah satu perwakilan dari kelompok kalian membacakan hasilnya ya. Silahkan anak-anak kerjakan bersama kelompok kalian. Ibu berikan waktu 5 menit. Kelompok 1, siapa mau membacakan hasilnya? bangun datar yang termasuk segi nomor 5. Selanjutnya kita akan, nah ini Ibu punya lagu dari daerah Bali yang berjudul Meong Meong. Meong meong ale jale boleh. Kita sudah selesai. Ibu mau tanya, nah bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran daring hari ini? Tadi belajar tentang apa? Lingkungan kotor, Ya, lingkungan bersih. Selain itu, kita sudah belajar apa? Ya, kita Penyanyi. belajar tentang bangun datar. Datar itu memiliki sisi, sudut, dan apa anak? Ya, dan titik sudut. Ngerti Nah, Bu? sekarang Bu akan bagikan si pembelajaran berbentuk Google Form ya ke WA Group. Nanti anak-anak kerjakan di rumah dan hasilnya nanti sudah langsung di HP-nya Bu Guru ya. Ya. Anak tinggal menjawab evaluasi B. Ya, tinggal pencet anak-anak yang mana jawabannya yang benar. Ya, ngerti apa enggak? Ya, mengerti ya. Kita mengakhiri pembelajaran, anak-anak harus ingat patuhi protokol kesehatan ya. Nah, di sini Ibu tampilkan 6M, yaitu pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak. Nah, sekarang kita akan tutup pembelajaran dengan berdoa lagi. Silahkan yang mendukung doa, silahkan raise your hand, berdoa. Ya. Terima kasih anak-anak, selamat siang. Selamat siang.